Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Bersatu, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita sudah berada di pertengahan Februari Bapak Ibu ya, tidak terasa. Kita sudah menjelang penarikan info GTK bulan Maret biasanya. Nah, terkait hal itu, ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu guru sertifikasi pahami, terutama terkait syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk pencairan triwulan 1 nanti. Kita akan bahas untuk dua nomenklatur, baik Kemenak maupun Kemdikbud sesuai dengan juknis yang ada, Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Kita kan ketahui ada dua naungan ini kita harus awali dengan dua ini, Kemenak dan Kemdikbud, karena Kemenak dan Kemdikbud ya lagi-lagi kita ketahui memiliki juknis yang berbeda, masing-masing ada juknisnya. Kemdikbud ya juknis terakhir itu adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi per Agustus kemarin, Agustus 2023, Kementerian Pendidikan mengeluarkan juknis baru, yaitu petunjuk teknis Permendikbud nomor 4 tahun 2023, 45 tahun 2023, juknis tunjangan guru ASN daerah. Itu tadi untuk juknis Kemdikbud. Untuk Kemenak, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Ini adalah juknis terbaru tunjangan profesi untuk madrasah, untuk Kemenak ya, madrasah. Nah, kita mulai dari Kemenak. Nah, di Kemenak di bagian bab 3 terkait penerima tunjangan profesi itu ada kriteria Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah. Yang pertama ya, syarat-syaratnya itu harus S1 tentunya. Yang kedua harus memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi 1 NRG yang diterbitkan oleh Kemdikbud dan tercatat di Simpatika. Kemudian memiliki hasil PKG, penilaian kinerja kepala madrasah, dan penilaian kinerja pengawas madrasah minimal baik, ya, dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya sesuai jabatan. Jadi di Kemenak itu sudah berlaku Bapak Ibu, PKG-nya itu harus baik, penilaian kinerja gurunya itu harus baik. Kemudian yang keempat, pengembangan diri guru, kepala, dan pengawas madrasah dibuktikan dengan keikutsertaan di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, seminar, workshop, baik daring maupun luring yang setara dengan minimal 20 JP. Dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Nah, ini adalah persyaratan baru yang harus diketahui oleh seluruh guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah bahwa pertama, PKG-nya harus baik. Yang kedua, harus ada sertifikat pelatihan workshop atau webinar minimal 20 JP yang menjadi persyaratan untuk pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2025. Kenapa kemudian 2025? Karena padahal sekarang 2024. Ini dijelaskan di poin 5. Kegiatan pengembangan diri guru minimal 1 semester 1 kali dan dicatatkan di Simpatika. Kegiatan pengembangan diri diakui dengan rentang waktu Januari sampai Juni minimal 1 bukti, Juli sampai Desember 1 bukti di tahun yang sama untuk persyaratan pencairan tunjangan profesi di tahun berikutnya. Jadi ini kemudian dijelaskan kenapa disebutkan minimal 2025, karena sertifikat pelatihan itu 20 JP itu harus Bapak Ibu miliki, kantongi, dan tercatat di Simpatika tahun 2024 ini. Nah, persyaratan itu menjadi persyaratan untuk pencairan tahun depannya. Jadi syaratnya dilengkapi tahun ini yang akan berpengaruh terhadap pencairan tahun depan. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi 1 semester 1 sertifikat 20 JP minimal. Nah itu tadi untuk naungan Kemenak Bapak Ibu. Sekarang kita ke juknis Kementerian Pendidikan sesuai Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 45. Terkait juknis tunjangan guru ya, di sini disebutkan persyaratan-persyaratan yang kemudian perlu disimak, terutama nih untuk Bapak Ibu guru yang baru lulus PPG Piloting 1, 2, 3 kemarin ya, di 2024 yang perdana menerima tunjangan sertifikasi di tahun ini Bapak Ibu. Nah, di bab 2 ada penjelasan menyebutkan terkait ini, kita zoom ya supaya bisa kita baca lebih jelas.
Ayat 1, guru ASN di daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Ayat 2, jadi setiap bulan di sini besarannya, tapi pembayarannya, mekanisme pembayarannya ini masih tetap triwulanan Bapak Ibu ya. Nah, ada di bagian bawah terkait jadwal itu memang disebutkan triwulanan. Jadi jangan sampai miskonsepsi dengan redaksi setiap bulan di sini. Ayat 2 disebutkan guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki sertifikat pendidik. 2. Memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Jadi ini kenapa disebutkan guru ASN? Karena ini juknis Permendikbud khusus untuk ASN. Ya, kalau non ASN itu peraturannya ada di Peraturan Sekretaris Jenderal Persesjen. Nah, tapi guru non ASN juga tetap menerima tunjangan profesi. Sekali lagi kami sampaikan ini ada redaksi memiliki status sebagai guru ASN sebagai persyaratan karena memang ini juknis khusus ASN. Kemudian yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Jadi harus memang terdaftar di Dapodik, kemudian memiliki NRG yang diterbitkan kementerian. Nah, ini kan kemarin di awal-awal bulan ramai nih teman-teman yang lulus PPG postingannya tentang NRG kapan terbit. Nah, NRG sejauh ini kami pantau sudah terbit nih, dan teman-teman guru sudah ngantongin NRG-nya di Info GTK. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah NRG-nya, kodenya NRG Bapak Ibu itu adalah di depannya 24. Ya, bagi yang lulus PPG tahun 2024 kemarin, ketika angka depannya 24, maka 2025 ini Bapak Ibu sudah berhak menerima tunjangan profesi. Begitu regulasinya. Jadi angka belakang itu menandakan tahun Bapak Ibu lulus PPG. Angka depan ya, angka depan 24. Nah, selanjutnya persyaratan yang kelima adalah melaksanakan tugas mengajar ya, dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan SK mengajar. Ini terkait melaksanakan tugas mengajar, Bapak Ibu tetap harus memenuhi 24 jam ya. Ini masih regulasi yang ada tercantum di Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga karena kemarin ada yang bertanya nih, kok tidak direvisi saja persyaratan 24 jam itu? Dan Bapak Ibu perlu paham itu tidak mudah karena peraturan 24 jam itu adanya di level regulasi undang-undang ya, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Kementerian Pendidikan tidak bisa serta-merta merubah itu. Kalau di levelnya peraturan menteri, itu bisa direvisi, tapi kalau undang-undang itu tidak bisa satu pihak saja di kementerian, itu harus melibatkan pembahasan di DPR, Bapak Ibu. Tapi informasi terbaru kami dapatkan, Undang-Undang Guru dan Dosen termasuk Undang-Undang Sisdiknas itu sedang masuk prolegnas tahun ini. Ya, jadi akan kemungkinan kita tunggu update-nya akan ada revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Kita lihat nanti nih apakah Undang-Undang Guru dan Dosen juga akan ada revisi atau seperti apa, kita tunggu update-nya. Info terakhir sudah masuk prolegnas Bapak Ibu, program legislasi nasional di DPR RI. Kemudian yang keenam, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan, ya tadi ya 24 JP dan lain-lain. Memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Ini sebenarnya EKIN itu berpengaruh pada tunjangan profesi. Ketika hasil EKIN-nya Bapak Ibu kemarin itu di bawah dari baik, sebenarnya secara regulasi Bapak Ibu tidak bisa menerima tunjangan karena persyaratannya itu paling rendah dengan sebutan baik. Kemudian yang berikutnya, mengajar di kelas dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel. Nah, terkait rombel ini sudah otomatisasi ya di Dapodik. Itu biasanya langsung sinkron ketika memang memenuhi persyaratan rombel. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain tentunya. Nah, ada keterangan tambahan persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 kecuali bagi guru ASN yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Ya, tentunya karena beban kerjanya kepala sekolah kan itu otomatis 24 JP. Jadi tidak perlu lagi untuk mengajar seperti itu. Demikian Bapak Ibu, informasi hari ini terkait persyaratan dari Kemenak dan Kemdikbud. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.